terjadinya ada pembakaran masjid oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, bosku. Apa dalil, apa alasannya? Folklore, kalau katanya dia orang gila bla 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 bla. Why not? Ya why not? Karena mungkin, bosku, ya. Apalagi dikabarkan dia membakar mimbar, ya. Juliet Dia orang gila bisa milih juga, ya kan. Wah, ini yang mengandung kayu gitu ya, bisa dibakar, mau dibakar ya. Kenapa bukan tiangnya yang dibakar, kan, bosku? Kadang-kadang namanya orang gila itu kan di luar nalar, ya kan, yang tidak dia mengerti, ya. Bakar tiangnya, apa karpetnya, apa kan gitu. Ingat bakar mimbarnya yang kayu yang udah gampang terbakar. Dan yang kedua, Indonesia lagi viral tentang penangkapan tentang peristiwa tsunami wakil ketua DPR, ya, bosku. Banyak korban sampai 200.000 warga Aceh. Rakyat masih dimakan, bosku. Dia ingin menjadi seseorang yang kaya dengan cara memakan hak orang lain. Yang selalu didengungkan oleh dengan masa pandemi ini, mungkin kita yang khususnya sudah berkeluarga akan merasakan dua versi di ekonomi, dua keluarga, positif dan negatif, bosku. Ada yang maklum, ya kan. Jadi masa pandemi ini kita di sini memang diberikan tantangan untuk menghadapi sebuah perjuangan kekejaman COVID-19 ini. Tapi di sini, bosku, kita harus memetik pelajaran dari semua itu, dari semua apa yang kita ketahui dan kita lihat bersama, mana di sini ada berita tentang politik, kriminal, ya kan, korupsi, apalagi korupsi ini, ya kan. Nggak lihat pandang lagi, kan, bosku. Mau dia COVID-19, mau ada virus, mau enggak, tojong aja pokoknya korupsi. Yang penting gue iso nikmat, kan, iso senang-senang, ya kan. Orang nggak pandang, bos. Mau dia gempa, mau dia tsunami, tetap aja korupsi itu. Orang tuh nggak punya otaknya, ditaruh ketek nih paling, ya kan, bosku. Tapi, bosku, simak video ini buat kita semua. Semoga bermanfaat video yang kami sajikan dari RTV-nya, ya kan. Bagaimana tentang sebuah suatu hari nanti Indonesia ini tinitah sumuruping geni, perintah menyalakan api akan dilaksanakan segera. Dan ketahuilah para sahabat, kayaknya waktu itu adalah sekarang. Dengan menambah cash flow atau uang masuk. Kalau suaminya bekerja, maka bagaimana sekarang istrinya membantu income keluarga tersebut, misalnya menjadi broker properti atau jual tanah. Hal ini membuat satu rumah tangga tersebut punya peluang dua macam. Tentang sebuah perjalanan sebuah hidup seorang keluarga, ya kan, pasangan suami istri atau yang udah berumah tangga, yang dia punya anak, ya kan. Nah, oke, bosku, jangan tunggu lama-lama, cekidot, langsung saksikan video dari RTV-nya. Semoga bermanfaat buat kalian. Why not? Acikile, nggak boleh, bos. Income sebuah keluarga adalah cermin income sebuah negara. Apakah benar begitu? Oke, kita urai perlahan. Dalam ekonomi versi keluarga ada dua tipe keadaan ekonominya, yaitu ekonomi lagi bust atau negatif dan ekonomi yang lagi boom atau positif. Kalau ada sebuah keluarga misalnya, sumber pemasukannya hanya dari suami yang bekerja sebagai pegawai, mempunyai banyak hutang di warung, rumah masih ngontrak, maka keluarga itu punya masalah keuangan atau disebut ekonomiknya bust. Ditambah lagi mereka yang mengkredit rumah yang belum lunas dan pendapatannya hanya bergantung dari kantoran tadi. Nekat ngambil kredit mobil, menambah kredit mereka. Sebentar lagi pasti jebol itu perekonomian keluarga tersebut. Bahkan bukan sekadar jebol perekonomian, bisa bubar hubungan pernikahan mereka. Percaya deh. Karena bakal ada kata-kata yang mereka katakan jatuh cinta pakai perasaan, tapi mempertahankannya pakai penghasilan. Karena penghasilan yang nggak ada, bagaimana bisa mempertahankan cinta? Bubarlah keluarga tersebut. Itu kalau ekonominya lagi bust. Teori klasik dalam bangun ekonomi rumah tangga untuk keluar dari ekonomi bust adalah dengan menambah cash flow atau uang masuk. Kalau suaminya bekerja, maka bagaimana sekarang istrinya membantu income keluarga tersebut, misalnya menjadi broker properti atau jual tanah. Hal ini membuat satu rumah tangga tersebut punya peluang dua macam pendapatan.
Satu dari pendapatan suaminya, kedua dari pendapatan istrinya yang berbisnis properti atau menjadi sales properti. Lalu suaminya tadi mempunyai keterampilan, yaitu bisa mengajar silat atau punya ilmu bela diri silat. Sehingga seminggu 2 kali dia menyempatkan pulang kantor mengajar silat. Suami tersebut mendapatkan 2 sumber pendapatan saat ini, ditambah yang ketiga yaitu istrinya. Kemudian dana tersebut dikumpulkan, dibelikan sebidang tanah untuk beternak ayam petelur misalnya, di mana anak-anak mereka bisa membantu setiap hari merawat dan beternak. 2 income suami, 1 income istri, ditambah lagi usaha ayam petelur. Dan aset tanah membuat kandang ayam tersebut nilainya naik terus, di luar pendapatan dari bisnis telur ayam tersebut. Inilah yang disebut rumah tangga dengan 5 macam pendapatan atau multiple streaming of income. Kalau ditambah rumah yang ditinggalkan tadi, ada kamar yang lebih, dan kamar tersebut dibuat penginapan, dipasarkan melalui Airbnb. Maka keluarga ini benar-benar memanfaatkan setiap jengkal lahannya, setiap senti kepemilikan asetnya dijadikan sumber pendapatan. Mereka menjadi pemilik kemakmuran. Ketika rezeki mereka bertambah, mereka beli lahan lagi untuk bangun kos-kosan. Bulanannya, aset tanah tersebut membuat pendapatannya 2 dari 1 aset. 1 dari nilai bangunan, 2 dari pendapatan kos-kosan. Keluarga ini dalam keadaan multiple income, dan mereka bisa dikategorikan lagi boom ekonominya. Pada saat lagi boom tersebutlah baru mereka membangun proyek jangka panjang, ditambah lagi kos-kosannya, ditambah lagi propertinya. Itu adalah strategi ekonomi kalau lagi boom. Janganlah coba mengembangkan bisnis atau usaha selagi ekonomi bust. Nggak akan pernah bisa terbayar balik. Bahkan kalau anggaran pendapatannya tersebut kurang dan belanjanya lebih, sisanya masih masih harus berhutang, nggak akan pernah bisa selesai masalah tadi jika tidak keluar dengan menciptakan multiple streaming of income. Itulah solusi jika kita dalam keadaan ekonomi bust. Sekarang kita tanya, Indonesia ini ekonominya lagi boom atau lagi bust? Folklore atau cerita rakyat di Indonesia memiliki ribuan kisah, dan folklore atau cerita rakyat itu sangat penting. Di dunia mungkin dikenal cerita Romeo and Juliet di Eropa. Di Indonesia ada Ande-Ande Lumut. Mereka mempunyai cerita apapun, kita punya cerita yang lebih seru dan lebih indah. Bahkan cerita rakyat folklore di Kepulauan Nias yang menceritakan begitu ada gempa langsung naik ke gunung. Setelah ratusan tahun dari mulut ke mulut cerita itu diceritakan. Hal inilah yang menyelamatkan waktu peristiwa tsunami di Aceh. Banyak korban sampai 200.000 warga Aceh. Tapi di Nias tidak terlalu banyak karena mereka sudah tahu cerita dari mulut ke mulut. Itulah folklore. Dan salah satu cerita rakyat yang selalu didengungkan oleh mbah-mbah nenek-nenek saya dulu ketika lagi tidur adalah cerita perintah Sunan Bonang untuk melaksanakan yang namanya sebuah perintah yang namanya apati geni, perintah mematikan api. Sunan Bonang tahu budaya api adalah dekat dengan budaya metal, di mana membuat keris, membuat peralatan metal, semua menggunakan geni atau api atau dahono. Perintah apati geni adalah perintah mematikan api. Ketika Belanda tahun 1470-an di abad 15 sudah akan menguasai Indonesia, Sunan Bonang tahu apa yang akan terjadi. Mereka pasti bukan akan mengambil sekedar rempah di Indonesia, tapi akan mengambil budaya metal. Dan langsung diperintahkan perintah apati geni tersebut. Dan sejak saat itu, sudah 400 tahun lebih, budaya metal di Indonesia masuk ke dalam permukaan tanah. Dan salah satu peristiwa yang saat ini selalu didengungkan oleh mbah dan eyang adalah suatu hari nanti perintah tinitah sumuruping geni, perintah menyalakan api akan dilaksanakan segera. Dan ketahuilah para sahabat, kayaknya waktu itu adalah sekarang.